Halo, selamat pagi. Semuanya mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak ada yang sakit, semuanya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ketemu lagi dengan saya, Sri Mulyaningsih, untuk mengikuti perkuliahan vulkanologi. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas mengenai aktivitas eksplosif dan material erupsi gunung api. Dalam pertemuan ini, kalian akan diberikan pemahaman-pemahaman tentang mekanisme erupsi eksplosif. Kalian nanti akan mampu untuk mengidentifikasi sekuens stratigrafi dari batuan gunung api hasil dari erupsi eksplosif gunung api. Kemudian mampu menganalisis dan menginterpretasi geologi gunung api yang dibentuk oleh erupsi eksplosif gunung api tersebut. Dan bahan kajiannya ini nanti adalah mekanisme erupsi eksplosif, sekuens stratigrafi batuan gunung api, hasil erupsi atau hasil letusan tipe kaldera, dan analisis dan interpretasi erupsi eksplosif gunung api di lapangan. Baik, kita lanjut material gunung api berdasarkan mekanisme aktivitasnya. Saya mengulang minggu yang lalu, yaitu bahwa aktivitas gunung api itu ada intrusif dan ekstrusif. Yang intrusif kalau belum sampai ke permukaan bumi, yang ekstrusif kalau sudah sampai ke permukaan bumi. Yang ekstrusif itu ada dua mekanismenya, yaitu efusif dan eksplosif. Energinya bisa berasal dari gas atau disebut dengan erupsi freatik. Dari magma disebut sebagai erupsi magmatik. Dan dari campuran gas dan magma yang disebut dengan freatomagmatik. Nah, kita lanjut untuk yang freatomagmatik. Jadi, pada periode ini kita akan mempelajari tentang letusan dahsyat yang mungkin atau yang diduga nanti akan terjadi secara freatomagmatik. Di dalamnya itu nanti akan menghasilkan batuan-batuan yaitu asal juvenil, aksesoris, dan aksidental. Mekanismenya bagaimana ya? Jadi gunung api itu selalu melalui fase konstruktif. Fase konstruktif itu dicirikan oleh adanya erupsi-erupsi yang lebih kecil intensitasnya. Tapi frekuensinya itu tinggi ya. Jadi semakin sering mereka melakukan aktivitas sering-sering tetapi intensitasnya rendah. Biasanya itu dicirikan oleh pembangunan dan guguran kubah lava. Pada mekanisme konstruktif, dapur magmanya itu masih dalam, masih jauh dari permukaan bumi. Magmanya masih encer, atau kalaupun itu Ca alkalin itu belum terlalu mengalami proses diferensiasi yang lanjut. Tipe magma encer ini itu menghasilkan komposisi antara basaltik hingga andesitik atau sering juga berulang. Mungkin suatu ketika adalah basaltik, ketika yang lain itu adalah andesitik. Gunung api dengan magma yang sedang ya, kekentalannya sedang, itu ketika muncul di permukaan lalu mengisi kubah lava, maka ya sudah, dari kubah lava ini kemudian akan turun atau akan longsor, menghasilkan awan panas guguran. Contoh gunung api yang dalam kondisi konstruktif itu adalah Gunung Merapi. Ketika fase konstruktif berlangsung, tubuhnya akan semakin tinggi, semakin besar, dan beberapa mungkin akan menghasilkan pusat-pusat erupsi lebih dari satu.
atau biasanya terdiri atas beberapa kuluk di dalam beberapa gumuk di dalam suatu lingkup gunung api tersebut. Dalam setiap gumuk mungkin akan terdiri dari beberapa endapan atau beberapa aktivitas. Dan ketika gunung api itu sudah mencapai titik tertentu, kubah lava tertutup, kemudian kawahnya seluruhnya terisi oleh lava yang sudah membeku dan membatu. Kemudian magma ketika mengalir ke permukaan sudah tidak sanggup lagi menjangkau hingga ke permukaan karena ketinggiannya. Dan rekahan-rekahan yang kemudian di dalam tubuh gunung api itu sudah terisi oleh intrusi, maka gunung api itu akan berada pada fase istirahat. Ya, karena suplai magma sudah mulai terganggu. Jadi dia tidak sanggup lagi menuju ke permukaan karena kekentalannya dan mengisi rekahan-rekahan yang ada di dalam tubuhnya. Dalam kondisi seperti ini, maka magma akan tertahan di dalam dapur magma. Pada gunung api yang sudah mengalami fase seperti ini, di dalam tubuh gunung api itu akan terjadi satu, proses magmatisme masih terus berlangsung. Namun, proses diagenesa dari batuan yang pernah ada, batuan dasar di sini bisa berupa batuan sedimen atau batuan vulkanik lastik yang dulu pernah terbentuk di area ini, kemudian batuan-batuan kristalin akibat adanya intrusi Pluton yang kemudian membuat batuan yang ada di sekitar batuan magma di dalam tubuh magma ini mengalami metamorfisme. Kondisi ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Mungkin ketika istirahat berlangsung itu beberapa ratus tahun. Maka dalam dapur magma yang ada di sini di atas konduit, ini akan terjadi proses perlapisan magma. Oke. Nah, perlapisan magma ini membentuk magma basalt yang berada di bagian bawah, kemudian magma andesitik yang ada di atasnya, lalu magma desitik di atasnya andesitik, lalu busa magma. Ingat bahwa semua celah yang ada di sini, dan di sini itu sudah membeku, menghasilkan batuan intrusi dangkal. Ya, ini intrusi dangkal, dan juga batuan yang berada pada pipa kepundan ini pun juga sudah membeku. Jadi semua tubuhnya itu sudah sangat padat, ya, Sementara ketika ini berlangsung, aktivitas eksternal itu terus-menerus memberikan suplai air yang menghasilkan lapisan air tanah pada batuan yang mengisi celah-celah yang ada di sini. Air tanah yang kemudian terpanaskan oleh magma atau batuan panas, ya, batuan beku panas, batuan vulkanik panas, ya, hot dry rock gitu ya, akan menyebabkan bagian area ini menjadi wet rock, ya, batuan hot wet rock, karena ada kandungan air yang ada di dalamnya. Lama-kelamaan air itu akan mengalami penguapan sehingga menambah tekanan dari dalam tubuh batuan. Bukan hanya tekanan geotermal, tetapi ini sudah berupa tekanan letusan. Ingat bahwa aktivitas magmatisme yang ada di daerah ini masih sama, masih berlangsung.
Jadi ketika ada suplai magma ke dalam melalui konduit ke dalam dapur magma, ini dari atas juga ada suplai air yang terjadi akibat adanya curah hujan atau akibat adanya suplai air meteorik di atas. Magma memanaskan air dan makin lama uap yang terkandung di dalamnya makin besar, makin banyak. Maka terjadilah proses inflasi. Inflasi yang berlangsung secara terus-menerus mengakibatkan rekahan yang ada di dalam tubuh gunung api ini semakin besar. Ya, semakin banyak, semakin besar. Akibatnya magma yang tertumpu di sini itu akan mengisi lagi rekahan-rekahan, terus makin mengisi rekahan-rekahan. Lama-kelamaan sudah terisi bagian luarnya dan sudah membeku secara keseluruhan. Sementara suplainya juga semakin tinggi, komponen gas juga semakin banyak. Batuan tudung dan batuan-batuan yang ada di area ini itu sudah rigid sifatnya, sehingga begitu tekanan ditambahkan, maka terjadilah erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif ini membentuk kolam letusan dengan payung letusan seperti cendawan yang sangat tinggi, hampir menjangkau sama dengan atau kurang dari 55 km ketinggiannya. Nah, kalian bisa membayangkan ketinggian 55 km ini sudah cukup membuat pesawat yang ada di area itu akan terganggu ketika melewatinya. Oke. Jadi akibat dari letusan ini, maka sebagian tubuh dari gunung api, mungkin 1/3 hingga 2/3 tubuhnya ini terlontarkan, terlontarkan, kemudian menjadi sebuah kaldera, kaldera yang sangat besar. Gunung api itu meruntuhkan kolam letusannya dan mengendapkan materialnya dari kolam letusan tersebut di sekitar tubuhnya. Tetapi juga mengendapkan batuan-batuan dari fragmentasi tubuhnya itu masuk kembali ke dalam tubuhnya sendiri atau ke dalam kaldera itu sendiri. Apa yang dilontarkan? Yang dilontarkan adalah material juvenil asal magma. Tadi saya sebutkan bahwa di dalam kaldera, di dalam dapur magma, di situ ada perlapisan magma dari basaltik, andesitik, dasitik, dan busa magma. Kemudian tubuhnya sendiri dulu ketika mengalami pertumbuhan akibat adanya fase konstruktif, ini juga menghasilkan ada intrusi dangkal, ekstrusi, dan material-material guguran awan panas yang mungkin juga akan berasosiasi dengan batuan-batuan klastika lainnya. Jadi ada batuan sedimen, batuan vulkanik secara berulang-ulang, kemudian batuan beku, intrusi dangkal. Tapi mungkin juga ada batuan intrusi dalam dan batuan dasar. Ini disebut sebagai aksidental. Jadi batuan tubuhnya tadi hancur oleh proses letusan membentuk material aksidental. Nah, ini adalah material aksidental. Selain itu juga meruntuhkan atau melontarkan, ikut terlontarkan batuan-batuan dindingnya. Ini adalah batuan sedimen Ini batuan sedimen, batuan metamorf, karena ada proses magmatisme tadi Ada proses magmatisme di sini, kemudian ada proses metamorfisme di sekitarnya sebagai metamorfisme kontak. Kemudian ada metasedimen akibat adanya metamorfisme kontak di sini, kontak antara magma dengan batuan dinding. Lalu ada metamorfisme yang lain bisa jadi itu adalah regional metamorfisme karena berada di bagian dalam lapisan batuan. Kemudian ada batuan sedimen. Batuan sedimen yang sudah mengalami diagenesa di bawah tubuh gunung api tersebut Oke. Maka dia akan dilontarkan secara balistik
ya secara balistik sekaligus oleh letusan tadi yang berlangsung secara eksplosif tadi. Batuan itu yang berukuran kasar akan diendapkan pada area kawah. Ya. Fragmennya macam-macam, tetapi tingkat fragmentasinya pun juga sangat lanjut. Jadi kalau kalian ketemu batuan yang komposisinya macam-macam, yaitu dari juvenil, dari magmatiknya, dan magmatiknya itu pun juga bervariasi, dari yang berkomposisi basaltik, kemudian andesitik, dasitik, atau bahkan adalah pumice ya, dense pumice, bersama-sama dengan batuan aksesoris. Aksesorisnya asalnya dari mana? Dari batuan dinding, dari batuan dasar, bisa berupa batuan metamorf dan batuan sedimen. Lalu bercampur pula dengan batuan aksidental dari penghancuran tubuhnya, dari intrusi, dari material yang sudah mengalami alterasi, dan sebagainya. Maka disinilah terbentuk brexikoignimbrite. Nah, brexikoignimbrite ini adalah breksi yang menyertai aliran piroklastika atau yang menyertai letusan dahsyat tadi, diendapkan paling awal dan paling akhir. Nah, ketika membentuk kolam letusan, periode berikutnya adalah runtuhan kolam letusan. Ya, kolam letusan yang sudah terbentuk setinggi 55 km tadi, tidak semuanya terbawa oleh angin. Sebagian besar itu runtuh, kemudian diendapkan pada bagian atas hingga bagian bawah gunung api. Seperti apa itu? Batuan koignimbrite atau brexikoignimbrite dijumpai pada fasies pusat, berada di area kaldera. Ya, runtuhan kolom letusan tadi diendapkan pada fasies proksimal medial. Kita akan sulit menjumpai atau mengidentifikasi mana yang fasies proksimal, mana yang fasies kaldera. Nah, di sini batuan-batuan yang menyusunnya adalah antara brexikoignimbrite dengan piroklastika, ya, jatuhan dan aliran atau pyroclastic density currents, ya, pyroclastic density currents. Ada aliran, kemudian ada surge yang bagian bawah ya. Lalu ada membentuk gumuk pumice ya. Jadi di dalamnya di situ ada perlapisan breksi pumice dan brexikoignimbrite secara berselang-seling ya. Perlapisan antara breksi pumice dan brexikoignimbrite secara berselang-seling. Kadang-kadang juga membentuk seperti gumuk-gumuk gitu ya, dengan bidang-bidang perlapisan yang sejajar, seakan-akan diendapkan seperti batuan turbidit ya. Itu akan kita jumpai pada area ini ya. Jadi ini adalah brexikoignimbrite ya, batasannya ada di sini. Ya, batasannya ada di sini. Tetapi ingat bahwa brexikoignimbrite ini sering juga akan berselang-seling atau akan berasosiasi dengan breksi aliran piroklastika. Breksi aliran piroklastika yang ignimbrite. Jadi kalau yang ini adalah ignimbrite, yang ini adalah koignimbrite. Koignimbrite itu penyerta. Apa yang mencirikannya? Brexikoignimbrite terdiri atas fragmen batuan yang beraneka macam. Maka sering disebut pula dengan breksi polimik ya, karena fragmennya bermacam-macam. Ada yang berasal dari batuan dinding, itu terdiri dari bisa batuan sedimen, bisa batuan metamorf, bisa pula batuan beku dan granit. Nah, kalau di sekitar kawah itu ya, di sekitar dapur magma, di situ ada granit, maka granitnya akan terlontarkan. Kalau kontak dengan magmanya, maka granit itu akan mengalami pegmatisasi. Sebagian akan luluh atau akan leleh. Kalau misalnya tidak, maka akan teralterasi. Lama-lama, jika
fase dari istirahat itu dalam waktu yang sangat lama, maka akan termetamorfkan membentuk batuan metamorf. Jika ada batuan sedimen di area sekitar dapur magma, maka juga bisa saja itu kemudian mengalami proses diagenesis. Maka yang dilontarkan ketika pertama kali meletus secara sangat eksplosif adalah meruntuhkan tubuhnya dan meruntuhkan sedikit dari dapur magmanya, serta melontarkan tubuh magma yang mengisi dapur magma. Ya, jadi komposisinya sangat beraneka ragam, terdiri atas fragmen-fragmen sangat runcing yang terdiri dari aksesoris, aksidental, dan juvenil, serta fragmen-fragmen bom gunung api, baik bom padat yang berasal dari hasil pembekuan magma yang ada di dalam lapisan magma tadi, atau busa magma yang kemudian akan membentuk dense pumice atau pumice padat. Jadi komposisinya beraneka macam. Lalu matriksnya terdiri dari apa? Matriksnya adalah hasil dari hancuran lanjut atau penghancuran yang sangat tinggi, fragmentasi yang sangat tinggi terhadap bagian-bagian dari dinding dapur magma, kemudian dari material-material juvenil dan aksesoris. Jadi bisa berupa pumice, ya. Jadi matriksnya itu adalah pumice atau bahkan mungkin tuff, ya. Jadi aneka macam fragmen itu tertanam di dalam tuff dan lapilli. Oke, maka ini bukan tidak diendapkan secara sedimenter, tetapi ini adalah hasil dari aktivitas vulkanisme. Oke, itu ciri dari brexikoignimbrite atau brexipolimiknya gunung api. Secara menjari nanti akan dijumpai berselang-seling dengan aliran piroklastika. Aliran piroklastika ini bisa jadi masih terkontaminasi oleh koignimbrite, tetapi bisa jadi itu sudah ignimbrite, ya, ignimbrite. Jadi batuan yang memang notabene adalah batuan gunung api yang bukan lagi, tetapi yang utama dari runtuhan kolom letusan. Dicirikan oleh komposisi material-material fragmental kasar, ya, fragmental kasar. Bisa berupa perlapisan brexipumice, ya. Pumisnya sangat kaya, sangat besar, sangat banyak. Dan juga sering pula berasosiasi dengan brexiandesit. Jadi ada komponen lapilli hingga bom dan blok, ya. Bom, blok lapilli dari runtuhan kolom letusan, ya, berlapis biasanya, berlapis hingga antidun, ya, silang siur. Itu ada pada fasies proksimal medial. Saya tidak sebut di sini ada fasies proksimal karena akan sulit membedakan antara yang kaldera yang sentral dengan yang proksimalnya. Jadi saya sebut saja di situ sebagai fasies kaldera. Karena biasanya fasies kaldera itu punya diameter atau punya luas area yang sangat besar. Contohnya adalah kaldera Toba. Nah, itu hingga 60 sampai dengan 70 km. Jadi kalian akan menjumpai fasies proksimal di mana? Itu akan kesulitan. Contoh yang kedua adalah kaldera dari Gunung Api Rinjani. Gunung Api Rinjani pada masa letusan Gunung Samalas, ya. Gunung Samalas itu adalah Rinjani tua, sebelum Rinjani saat ini. Itu sangat luas areanya. Lalu ada Gunung Api Batur. Kalau yang sekarang, kalau dulu Kintamani, itu diameternya sampai 50 km. Jadi akan sulit sekali untuk memisahkan atau untuk membedakan di mana sentralnya, di mana proksimalnya. Lalu apa yang membedakan antara fasies medial, ya, fasies medial dengan fasies distal, ya. Untuk fasies medial itu tersusun atas aliran piroklastika dan short.
atau hasil dari runtuhan kolom letusan. Jadi pula disebut sebagai pyroclastic density currents. Apa itu pyroclastic density currents? Itu adalah awan panas. Jadi kalian akan sulit membedakan antara aliran yang mana dan seruakan yang mana. Kalau normalnya, aliran piroklastika itu akan terkonsentrasi pada area lembah-lembah. Tetapi kalian tidak akan menjumpai itu. Batuan ini akan tersimpan atau tersebar secara luas, ya, secara luas sekali. Baik di lembah maupun ada di punggungan tetap sama. Kalian akan menjumpai keduanya, baik aliran maupun seruakan. Kenapa? Karena material ini memiliki volume yang sangat besar, ya, volume yang sangat besar. Hasil dari letusan yang menghancurkan 2/3, sepertiga hingga 2/3 tubuhnya. Lalu fasies distal yang memisahkan itu adalah adanya gumuk, ya, gumuk pumis, ya, gumuk pumis. Di sini ada perlapisan antara pumis, ya, breksi pumis dengan tuf. Logikanya kalau distal itu ukurannya adalah halus, berupa tuf saja, tetapi kalian tidak menjumpai itu. Kalian akan menjumpai perselingan antara breksi pumis dan tuf. Yang makin ke atas, tufnya semakin mendominasi. Semakin lateral, semakin jauh, tufnya juga akan mendominasi. Nah, ini adalah fasies distal. Lalu intramontana. Fasies intramontana adalah fasies yang di dalamnya itu adalah abu halus jatuhan, bisa berupa breksi koiknimbrit yang menyebar secara lateral, yang berselingan dengan abu halus fasies distal endapan jatuhan tipe Pliny. Nah, itu adalah dari fasies intramontana. Jadi dipengaruhi oleh hasil dari distribusi awan panas atau distribusi material vulkanik oleh gas atau oleh angin yang kemudian dijatuhkan di daerah intramontana. Oke, itu tadi adalah material gunung api kalau masih nampak tubuhnya. Sekarang kalau material gunung api itu tidak nampak lagi, ya, tidak nampak lagi. Yang ada adalah hanya ketemu volcanic neck, kemudian ada ketemu radial dike, kemudian ada ring dike, kemudian ada dike-nya sendiri, ada stalk volcano, ada batuan-batuan yang masuk ke dalam tubuh batuan beku dan sebagainya. Ini kalau sudah tererosi, jadi tubuhnya sudah nggak muncul lagi. Oke. Jadi fasies vulkanik, ya, fasies vulkanik itu kalau berada di dalam lingkungan air, ya, lingkungan air, ya. Gunung api kan boleh saja berada di air dan berada di darat, ya. Kalau berada di air, maka dia akan berasosiasi dengan endapan karbonat, yaitu kalau di air. Contoh konkret itu yang sekarang adalah kalau di Indonesia itu adalah Krakatau. Ya, ketika aktivitasnya meningkat, ya, maka yang dijumpai adalah batuan vulkaniknya. Tapi ketika aktivitasnya turun, ya, maka yang dijumpai adalah endapan karbonatnya. Itu, ya. Nah, fasies vulkanik dan fasies sedimenter itu tidak bisa dipilahkan, ya, tidak bisa dipilahkan. Hubungannya apa? Ya, menjari. Ya, hubungannya menjari. Karena ketika aktivitasnya naik, ya, aktivitas vulkanik yang mendominasi. Ketika aktivitasnya turun, ya, aktivitas karbonatnya yang mendominasi. Keduanya menjadi. Data ini bisa kita pakai sebagai bagian dari parameter yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi gunung api yang sudah tidak menunjukkan aktivitasnya tadi, ya. Intinya begini, untuk fasies A, ya, fasies A itu ada di sini, ya. Ini berada di laut atau berada di lingkungan perairan, gitu, ya. Lingkungan lacustrin, ya, misalnya, ya. Lingkungan lacustrin itu adalah lingkungan perairan, ya, kita masa bodoh nggak tahu itu lacustrinnya apa. Apakah danau, apakah rawa-rawa, ataukah itu laut dangkal atau laut sekalian, gitu, ya. Maka ya sudahlah, kita nggak usah memikirkan lingkungannya apa, yang penting itu adalah lacustrin. Maka di dalamnya akan dijumpai perselingan endapan vulkanik halus sebagai kelas 3 dengan endapan fluvial.
ya, endapan fluvial. Ya, kayak apa endapan fluvialnya? Kalau di darat ya sudah, endapan asal darat tidak mengandung karbonatan. Tetapi kalau di laut, ya endapan fluvial yang dipengaruhi oleh karbonat. Ya, ada batuan-batuan material yang bersifat karbonatan. Mungkin batu pasir karbonatan ya, kristal tuf, tetapi diendapkan di lingkungan laut menjadi batu pasir karbonatan. Atau kebalikannya, batu gamping pasiran, misalnya, seperti itu. Atau batu lempung karbonatan. Atau lempung batu gamping lempungan, ya. Jadi persilingan antara vulkanik halus, tuf, ya, dengan endapan-endapan yang bersifat karbonatan. Itu kalau di laut. Tapi kalau di darat itu berselingan dengan endapan fluvial yang tidak mengandung karbonat. Tetapi kalau kalian nanti amati dengan menggunakan mikroskop yang ukurannya besar, nano gitu ya, atau yang menggunakan mikroskop untuk polen gitu, nanti kalian akan menjumpai di dalam endapan fluvial itu kayak akan endapan-endapan polen atau endapan ikutan polen gitu ya. Oke. Yang kedua adalah fasies B. Nah, fasies B ini ada di sini. Adalah endapan fluvial yang berselingan dengan vulkanik lastik sedimenter yang ditutup dengan endapan lacustrin, ya. Jadi di dalamnya ini ada endapan fluviovulkanik. Ya, fluviovulkanik itu bisa berupa lempung ya, batu lempung atau batu pasir yang sortasinya bagus ya. Kemudian berselingan dengan vulkanik lastik. Apa itu vulkanik lastik? Contohnya lahar. Ya, lahar itu adalah vulkanik lastik. Dan endapan-endapan longsoran gunung api yang sudah termodifikasi menjadi endapan fluviovulkanik. Ya, fluviovulkanik itu akan berasosiasi dengan endapan asal lacustrinnya sendiri. Apa endapan lacustrin yang bisa menutupinya? Yaitu bisa endapan batu lempung ya, batu lempung kayak organik ya. Batu lempung kayak organik. Kalau sudah tua maka kemudian bisa menjadi lignit ya. Lignit atau bisa juga menjadi batu bara rendah kalori gitu ya. Itu seperti itu. Lalu pada fasies C. Nah, fasies C ini adalah A ya, ini lakustrinya, A di sini di seberang, ini B di dalam lakustrinya, C itu ada di area gunung apinya, gitu ya. Di fasies C, justru yang akan dijumpai adalah batuan-batuan karbonat yang ditumpangi oleh material vulkanik lastik, ya, vulkanik lastik. Atau bisa juga adalah piroklastiknya sendiri, ya. Batu gamping kalkarnit contohnya, atau batu gamping kalsirudit misalnya. Kok bisa? Nah, di daerah itu ada di lereng. Kalau di laut, ya, maka begitu ada sinar matahari, ada suplai oksigen yang masuk ke dalam air, maka pasti otomatis akan tumbuh terumbu atau reef, ya. Begitu tumbuh terumbu, ya sudah, itu menjadi karbonat ya, karbonat. Tetapi sayangnya kan ini kan di daerah vulkanik. Begitu aktivitas vulkaniknya naik, maka terumbu itu akan mati, lalu tererosi menjadi batuan sedimen klastik, batu gamping klastik. Ya. Batu gamping klastik ini bisa berupa kalkarnit, bisa berupa kalsirudit, yang jelas itu sudah mengalami proses rewalking. Jadi terumbunya sudah mati. Sisa-sisa terumbu itu kemudian akan diendapkan bersama-sama dengan material di sekitarnya, menghasilkan batu gamping kalkarnit atau kalsirudit. Yang selanjutnya akan ditumpangi oleh material vulkanik lastik. Ya, bisa berupa piroklastik. Oke. Itu adalah fasies vulkanik sedimenter. Nah, interaksinya gimana? Interaksinya bagaimana? Nah, untuk yang di dalam batuan sedimen sendiri, ya, dengan batuan sedimen itu adalah asosiasinya ya. Jadi bisa saja itu adalah berselingan antara lapili, batu pasir karbonatan gitu, atau dengan lapili ya, batu lapili dengan batu pasir saja yang berukuran halus atau yang berukuran sedang gitu ya. Itu berselang-seling ya, berselang-seling.
bisa lebih tebal tefranya, bisa lebih tebal sedimennya, ya, bisa lebih tebal sedimennya. Bedanya yang mana antara tefra dengan sedimen ini? Tefra itu sortasinya biasanya buruk, pemilihannya jelek, sangat jelek. Unstructureless, tetapi sering juga menunjukkan adanya imbrikasi, ya, imbrikasi fragmen. Ya. Tetapi kalau fluvial itu sortasinya bagus, bentuk butirnya bulat-bulat, ya, bentuk butirnya bulat-bulat karena diendapkan secara periodik atau secara normal, ya, dengan kecepatan yang lambat. Tetapi kalau tefra itu diendapkan sangat cepat. Secara umum ini bergradasi, makin ke atas makin halus dan makin berkembang menjadi batuan sedimen halus, ya. Jadi perselingan itu tadi kan namanya letusan, ya, letusan gunung api, satu periode saja letusan gunung api itu berlangsung dalam waktu yang lama, bisa mingguan, ya, bisa bulanan gitu, ya, bisa tahunan. Nah, ini akan menghasilkan sedimen-sedimen yang berulang-ulang gitu. Itu untuk satu periode. Tetapi ingat bahwa gunung api itu selain mengalami letusan-letusan periodik kecil tadi, itu juga akan mengalami letusan periodik yang besar gitu, yang terjadi secara berapa puluh tahun sekali. Misalnya ada sekali dalam 10 tahun atau sekali dalam 15 tahun, maka di situ akan terjadi perulangan antara batuan sedimen dengan vulkanik yang tipis-tipis dengan batuan yang sedimen murni, gitu ya, sedimen murni. Jadi sedimennya lama, gitu ya, terbentuknya lama, tetapi tipis dia, ya, walaupun lama tapi tipis karena pembentukannya secara normal. Tetapi kemudian berselingan dengan tefra yang tebal, ya, yang tebal dengan sortasi yang buruk karena tidak sempat tersorting, gitu ya, yang berlangsung secara berulang. Ya, secara berulang. Maka ini bisa dinyatakan sebagai batuan yang berhubungan secara menjari, ya, secara menjari dengan batuan sedimen itu, ya. Jadi hubungannya menjari. Jadi salah kalau kemudian kalian mengidentifikasi bahwa vulkanik harus tidak selaras terhadap batuan yang lain. Salah, ya, salah, karena umurnya adalah sama. Ya, batuan sedimennya dengan batuan vulkaniknya ya sama. Begitu juga dengan batuan metamorf, ya, batuan metamorf itu nggak selalu berhubungan secara tidak selaras, ya, tidak selalu non-conformity gitu. Karena kalau umurnya sama, ya, proses pembentukannya sama, ya sudah, keduanya itu secara selaras. Ya, contohnya tadi. Jadi ada aktivitas magmatik, ya, dalam waktu yang lama ketika ada jeda waktu aktivitas gunung api. Di dalamnya ada proses magmatisme, ada metamorfisme kontak, ada diagenesis batuan sedimen, ya, yang aktivitasnya sama berbarengan dengan aktivitas vulkanisme. Jadi di permukaan ada proses vulkanisme, ya, di bawah bumi terjadi proses magmatisme dan proses metamorfisme. Jadi hubungannya apa? Ya, seharusnya itu adalah hubungan-hubungan menjari, tapi ya memang sulit, ya, memang sulit itu buktinya di lapangan itu memang sulit ditentukan. Ya, kadang-kadang kita selalu mengidentifikasi bahwa batuan metamorf itu harus lebih tua dibandingkan dengan batuan di atasnya atau yang menumpang di atasnya, atau batuan yang terbentuk belakangan atau terbentuk dari mekanisme yang berbeda, gitu ya. Karena metamorfisme itu pasti berada di dalam bumi, ya. Metamorfisme itu selalu berada di dalam bumi. Setelah ada proses diagenesis, kemudian terjadi penambahan suhu dan tekanan sehingga merubah komposisi. Nah, vulkanisme di permukaan, aktivitasnya berlangsung secara menerus, ya, misalnya. Nah, gimana ini bisa terjadi atau bagaimana cara mengidentifikasinya? Ini yang harus disepakati secara bersama-sama, duduk bersama-sama antara ahli petrologi batuan kristalin dengan para ahli vulkanologi. Itu mestinya harus duduk bersama-sama untuk menentukan tuaan yang mana
antara batuan metamorf yang dibentuk oleh magmatisme kontak ya, dengan metamorfisme kontak dengan magma, dan aktivitas vulkanismenya. Ya, oke. Kita lanjut. Contoh yang lain adalah seperti ini. Jadi kita menetapkan bahwa itu adalah formasi yang dibentuk oleh fasies pusat ya, fasies sentral gunung api. Ya. Jadi ini hasil dari pengukuran di sini, ini hasil dari pengukuran di sini, ini hasil pengukuran di sini, dan seterusnya ya. Ini semuanya hasil pengukuran di sekitar sini. Ini sudah ada panah-panahnya gitu ya. Apa yang menyusun area ini? Itu adalah ada batuan beku. Ya, di bawah ini ada batuan beku. Kemudian di atasnya adalah perselingan antara breksi pumice. Ya, di bawah ini adalah breksi pumice berukuran halus dan breksi pumice berukuran kasar. Yang di sini masih ada litiknya. Di sini pumice saja semuanya. Kemudian makin atas ke atas itu adalah perselingan antara breksi pumice dengan tuff ya. Tebalnya masih sama ya, ini tebalnya masih sama. Biasanya di sini ketemu blank, hilang entah kemana. Lalu bagian atas di sini adalah perlapisan dan silang siur antara pumice halus ya dengan ukuran-ukuran yang lebih halus dengan tuff ya. Begitu juga dengan yang lain. Kita temukan data yang sama di sini, kemudian data yang sama di sini. Lalu di tempat lain yang lebih dekat lagi, di sini ada breksi ya, breksi yang tersusun atas berbagai macam fragmen atau yang sering disebut dengan breksi koignimbrite. Berselingan dengan batuan-batuan berlapis ya, batuan-batuan berlapis berupa tuff ya, tuff. Tetapi tuff itu tersusun atas material-material kristalin. Contohnya adalah di sini. Nah, kemudian perselingan antara breksi dengan lava, breksi lava gitu ya. Nah, barangkali yang breksi lava itu adalah yang di atasnya atau yang di bawahnya sekalian. Ya, boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Kalau yang di bawahnya adalah batuan dasarnya sebelum mengalami erupsi secara eksplosif. Tapi kalau yang di atasnya adalah setelah gunung api itu tumbuh, ya. Setelah itu gunung api tumbuh kembali. Nah, ini contoh berikutnya ya. Ini ada formasi yang ada di sebelah barat daya ini ya. Barat daya. Ini adalah formasi Kebo Buta. Ya, formasi Kebo Buta terdiri atas batuan-batuan dari komponen batuan sedimen ini ya. Ini adalah batuan sedimen. Kemudian di atasnya adalah tuff ya, tuff. Kemudian makin ke atas adalah kristal tuff. Ya, ini adalah tuff. Tuff yang mengalami alterasi warna agak kehijauan gitu ya. Agak kehijauan. Bisa juga disebut sebagai zeolit ya, zeolit. Kemudian di sini adalah tuff dan breksi pumice yang sangat tebal. Yang warna kehijauan ini kita nggak tahu itu asalnya apakah memang tuff seluruhnya atau sebagian juga merupakan batuan beku lava yang mengalami alterasi. Lalu di sisi yang lain itu kita ketemu di Gunung Konang ini adalah schistophyllite ya, schistophyllite, kemudian batuan beku diorit ya, diorit pendul di sini atau kalau saya sebut sebagai gabbro ya, gabbro pendul. Yang dijumpai secara berulang-ulang. Jadi ada diorit, kemudian ada batuan metamorf yang secara spot-spot gitu. Dan tiba-tiba di sini ketemu batu gamping. Ya, batu gampingnya adalah formasi gamping wungkal. Ya, gamping wungkal dulu ya, formasi gamping wungkal dulu. Baru kemudian makin ke atas ya sampai ke Tugu, Gunung Tugu, itu adalah batu gamping formasi Wonosari. Nah, ini terjadi secara apa? Ya, secara apa? Kalau kita melihat di sini, ini adalah vulkanik. Ya, ini adalah vulkanik. Ini adalah sedimenter sebagai batuan dasarnya. Tetapi di bagian bawahnya, ya di bagian bawahnya, ini kita ketemu ada batuan beku, ya batuan beku. Nah, pernah kami menjumpai di situ ada aktivitas pemboran untuk air tanah. Ternyata sebaran batuan beku ini tidak menerus melebar ke bawah ternyata. Jadi di bagian bawah itu kemudian menipis ya, menipis, semakin lama semakin menghilang ya. Saya mengidentifikasi bahwa ini sebagai satu konduit ya, konduit atau bisa juga ini adalah cauldron atau
Bisa juga ini adalah satu bagian dari dapur magma gunung api pada waktu itu. Lalu berasosiasi dengan batuan formasi Gamping Wungkal yang ada di sini. Karena ada ketemu batu gamping dengan komposisi numulites yang sebagian diantaranya pun juga sudah mengalami metamorfisme, membentuk marmer di Jogotuwo. Nah, di lain sisi itu selain batuan ini juga ada batuan yang lain. Batuan yang lain seperti ada batuan-batuan dari komposisi basalt yang kemudian mengalami metalterasi, ya, metalterasi. Lalu ada tuff yang hampir mirip dengan yang dijumpai di sini, ya. Tuff yang hampir mirip yang dijumpai di sini, tetapi sudah mengalami meta juga, ya, metatuff. Lalu batuan-batuan ini, ya, batuan-batuan ini itu posisinya ada di mana? Kalau kita lihat morfologinya, yang di bagian barat daya ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di sini. Harusnya ini lebih tinggi, ya, gitu, ya. Jadi ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di Gunung Konang, Gunung Pendul dan sekitarnya. Maka bisa jadi ini adalah aktivitas vulkanisme, ya, aktivitas vulkanisme yang menghasilkan letusan yang sangat dahsyat sehingga kemudian menghancurkan tubuhnya dan memunculkan batuan dasar, ya, memunculkan batuan dasar. Nah, kalau kita lihat dari arah utara selatan ini, ya, ini adalah utara, ini adalah selatan gitu, ya. Kita lihat di sini. Ini adalah kompleks diorit Pendul, ya. Ini adalah kompleks Gunung Kampa. Lalu di sini adalah kompleks Kebo Buta, ya, formasi Kebo Buta. Lalu di sini ada sesar besar di sini, ya, adalah tuff formasi Semilir. Lihat, kompleks-kompleks ini seakan-akan seperti ada step fault, ya, sesar-sesar step fault. Ada yang sesar naik, ada yang sesar turun. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa memang di sini dulu adalah aktivitas vulkanisme yang kemudian diikuti pula dengan aktivitas tektonisme. Oke. Nah, berikutnya adalah letusan gunung api yang merupakan continental hotspot, ya, hotspot kontinen. Ini 2 minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa ada batuan granitik, ya, batuan granitik yang kemudian diintrusi oleh basalt. Intrusinya ini spot-spot, ya, intrusinya spot-spot karena suhu basalt jauh lebih tinggi dibandingkan dengan granitnya, maka granit ini mengalami proses melting. Yang jauh dari intrusi itu mengalami partial melting, ya, partial melting. Tapi juga ada uap magma, ya, upwelling. Jadi ada basalt plume, ya, uap panas dari basalt. Ini juga menyebabkan bagian tudungnya ini mengalami proses melting, ya, membentuk material plastis, ya, plastis. Tapi ini tidak berlangsung sekali, ya, ini berlangsungnya dalam waktu yang lama. Sehingga meltingnya pun juga semakin lama, tapi tidak bisa yang lebih encer karena komposisinya yang granitik. Sementara basalt dan granit itu seperti air dan minyak, ya. Granit itu punya komposisi yang rendah, ya, rendah Fe dan Mg, sementara basalt itu tinggi Fe dan Mg. Basaltnya tidak bisa melampaui si granit, ya, karena granit itu berada di situ, ya udah nggak bisa, ya, nggak bisa melampaui si granit. Bagian atas tetap disusun oleh granit, sama seperti air, ya, air itu tidak pernah bisa melampaui minyak, ya. Di atas air itu ada minyak, ya. Kalau sudah ada minyaknya, ya sudah, airnya akan tertahan di bawah. Begitu juga dengan Yellowstone ini, ya, continental hotspot di Yellowstone ini. Si basalt tidak mampu melampaui si granit. Dia tidak bisa mengalir ke permukaan karena tertahan oleh granit. Makin lama tekanan basalt ini semakin tinggi, semakin besar. Sementara suplai air tanah di dalam area shallow, ya, dalam area yang dangkal ini semakin besar. Akibatnya ada gempa-gempa yang lokal di area itu, ya. Jadi tekanan basalt itu menyebabkan gempa. Tekanan itu menyebabkan
retakan-retakan, deformasi-deformasi di sekitar area itu. Maka ini memungkinkan untuk air terus masuk ke dalam, menginfiltrasi melalui celah-celah sesar tadi. Dan justru ini menyebabkan proses melting, proses partial melting itu semakin lama semakin berlangsung. Ditambah lagi dengan adanya uap yang terpanaskan, membentuk tekanan-tekanan uap dari air payau ya, air payau karena bersifat brine ya, bersifat payau. Jadi air yang bersifat air tawar ya, air tawar dari infiltrasi air tanah tadi akan bercampur dengan granitik ya, granitik material. Ya, granitik material itu kan sifatnya asam, ya. Asam dan basa. Ya, asam dan basa akan menghasilkan garam. Ya. Maka jadilah air yang berada di area granitik itu akan bersifat payau atau brine yang memungkinkan tekanannya semakin tinggi. Ya, tekanan brine water itu semakin tinggi, semakin besar. Maka ketika bagian atas, bagian tudungnya si granit tadi tidak mampu lagi menahan tekanan magmatik dari bawah, maka yang terjadi adalah letusan eksplosif. Ya, letusan eksplosif. Ini menghasilkan celah yang sangat lebar, ya. Celahnya sangat lebar. Ini contoh yang lain yaitu di Rinjani gitu ya. Oke adik-adik, rasanya itu kuliah kita pada pagi hari ini dan mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Cukup sekian ya, supaya nanti kalian bisa melakukan aktivitas yang lain juga gitu ya. Ada latihan ya, latihan soal juga di sini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan untuk di rumah. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti bisa WA saya melalui nomor saya tadi yang di depan ya, atau di email ya, di email juga boleh ya, di email. Nomor WA saya itu juga bisa connect terhadap Telegram ya, bisa connect ke Telegram, bisa WA, bisa Telegram, bisa call langsung, bisa SMS. Oke, latihan soal ini akan memberikan motivasi bagi kalian untuk semakin belajar dan akan memberikan clue ya, clue untuk kalian mempelajari yang mana sih yang penting dan yang mana sih yang bisa dikembangkan gitu ya. Berawal dari mana sih ya, kata-kata kuncinya adalah, kata kunci untuk materi ini adalah cara gunung api melakukan erupsi eksplosif ya. Kemudian yang mengontrol erupsi itu kemudian hubungannya dengan tektonisme dan magmatismenya gitu ya. Dan bagaimana mekanisme aktivitasnya ya gitu ya. Itu adalah clue-clue yang bisa kalian pelajari lebih lanjut gitu ya. Baik, sampai ketemu pada periode berikutnya untuk pertemuan yang ke-6. Tetap sehat ya, tetap bahagia. Stay at home, jangan pergi-pergi kalau tidak penting, dan tetap berdoa supaya pandemik tetap segera berlalu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.